Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat. Ya, salamnya gini. Oke, semuanya kalian sehat-sehat kan? Harapan Mr. Evelyn ya seperti itu. Untuk papa mama, apa kabar? Semuanya baik-baik saja kan? Walaupun saat ini memang semuanya serba mengkhawatirkan, tapi mari papa mama kita sama-sama percaya bahwa semuanya ini harus kita jalani dan percaya bahwa senantiasa semuanya akan indah pada waktunya. Baik papa mama juga anak-anak, di sini Mr. Evelyn mau temanin kalian renungan pagi. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari papa mama boleh ikut pandu anak-anaknya, dan anak-anak juga siapkan Alkitabnya karena kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Harapan Mr. Evelyn semuanya tetap sukacita ya, walaupun hari ini kita renungannya lewat online yang biasanya kita sama-sama di sekolah ya, harus kita jalanin semuanya dengan sukacita ya, dengan segala keterbatasan, percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Mari anak-anak kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Anak-anak tahu semua kan? Oke anak-anak, siap-siap ya. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Baik Papa Mama, anak-anakku sekalian, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mr. Evelyn mau pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Jika Tuhan masih boleh berkenan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah ya Bapa, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami seperti saat ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau, biarlah segala apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami boleh terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini adalah makananku sehat. Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel. Ayo cari kitab Daniel. Dapat enggak? Dari kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 16. Mr. Evelyn akan bacakan untuk anak-anak. Papa mama juga boleh bimbing anak-anak ya. Demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria.
Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Demikian firman Tuhan hari ini. Oke anak-anak, sebelum Mr. Evelyn sedikit bercerita tentang firman ini, membahas firman ini, Mr. Evelyn mau tunjukkan ini dulu buat anak-anak. Semoga anak-anak bisa semakin paham, semakin mengerti ya. Oke, selamat menyaksikan. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, "Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya." Tapi Daniel berkata, "Cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja." Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Itu cerita firman Tuhan, anak-anak. Mudah-mudahan bisa lebih paham ya dengan melihat cuplikan tadi. Anak-anak bisa paham cerita dari firman Tuhan hari ini. Sedikit Mr. Evelyn mau nambahin
kalau tadi Daniel dan teman-temannya itu adalah orang-orang Yerusalem yang dibawa ke kerajaan Babel oleh siapa coba? Oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di sana mereka dijadikan sebagai pegawai istana, ya. Pegawai istana itu apa coba? Pegawai istana itu adalah orang-orang yang nantinya untuk disuruh-suruh sama raja, ya, mau disuruh ngangkat barang atau yang lain-lain seperti itu. Setelah mereka di Babel, nama mereka diganti, yang tadinya adalah Daniel, Hanaya, Misael dan siapa? Azaria. Daniel namanya diganti menjadi Belsajar. Kalau Hanaya diganti namanya menjadi Sadrak. Kalau Misael diganti namanya menjadi Mesak. Sedangkan Azaria menjadi Abednego. Ada yang tahu kan cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego? Mungkin di sekolah minggu diajarin sama gurunya, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi luar biasa anak-anak, mereka tidak terbakar. Karena apa coba? Karena Tuhan memberkati mereka. Nah, seperti itu cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ketika mereka berada di kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar atau pegawai-pegawai istana di sana memberikan mereka makanan dan minuman seperti apa yang mereka makan, ya. Tapi Daniel tidak mau, karena Daniel merasa kalau makanan dan minuman itu dilarang oleh Tuhan, ya. Makanya Daniel meminta kepada pegawai istana itu supaya mereka diberikan sayur sebagai makanannya dan air sebagai minumannya. Tapi pegawai istana itu takut. Soalnya itu adalah perintah Raja Nebukadnezar memberikan makanan dan minuman seperti yang mereka makan. Makanya Daniel minta kepada pegawai istana itu supaya dibikin suatu percobaan. Jadi dicoba dulu, ya. Nggak apa-apa kami makan sayur dan minum air. Coba dulu selama 10 hari, tidak apa-apa. Nanti bandingkan kami dengan yang lain, katanya. Setelah 10 hari, mereka dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain, yang makanannya seperti apa yang dimakan oleh raja. Ternyata apa anak-anak? Mereka kelihatan lebih gemuk, mereka kelihatan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, ya. Padahal makanan Daniel dan teman-temannya itu hanya makanan sayur dan minum air biasa seperti itu. Nah, begitu anak-anak, kita tahu bahwa setiap apa yang Tuhan kasih adalah berkat, jadi harus disyukuri. Nah, di rumah juga anak-anak, apapun yang ada, makanan apa yang ada, itu yang harus dimakan, ya. Apa yang sudah disediakan oleh mama papa, itu yang harus kita makan. Anak-anak tidak boleh terlalu sering makan di luar, pengen jajan di luar, pengen beli minuman di luar, seperti itu. Kalau kita belinya di luar kan belum tentu sehat. Masakan yang dimasak oleh mama atau papa itu akan lebih sehat dibandingkan makanan yang dimasak oleh orang lain. Kalau orang lain yang masak kan belum tentu dikasih apa, dikasih ini, kan kita nggak tahu. Jadi belum tentu sehat. Jadi lebih sehat makanan dan minuman yang diberikan oleh papa sama mama. Anak-anak cukup bersyukur Tuhan sudah berikan berkat buat papa mama. Jadi apa yang ada di rumah, ya itu yang harus anak-anak makan dan minum, seperti itu. Walaupun keadaannya seperti sekarang ini,
Anak-anak tidak bisa kemana-mana, bosan. Papa mama juga nggak bisa kemana-mana, tetap aja bosan. Tapi ya keadaannya emang seperti saat ini. Anak-anak harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Anak-anak harus percaya sama Tuhan, sama seperti kayak Daniel tadi. Meskipun mereka sebagai tahanan, tapi Tuhan menyayangi mereka sehingga Raja Nebukadnezar malah tambah sayang sama Daniel dan teman-temannya. Mereka tidak diperlakukan seenaknya di kerajaan Babel. Ya, karena apa? Karena apa yang mereka lakukan ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anak-anak juga sama, bisa di rumah seperti itu. Anak-anak tidak bisa kemana-mana, nggak apa-apa, ya tinggal bantu mama cuci piring contohnya, bantu mama beresin baju, bantu mama beresin tempat tidur, nyapu rumah, banyak. Apalagi anak-anak juga kan harus belajar. Miss sudah ngasih tugas, jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas dan tetap bersyukur. Jadi pesan Mr. Evelyn yang pertama, di rumah tetap belajar, di rumah tetap makan makanan yang mama kasih, di rumah bantu mama beres-beres, di rumah tetap sehat, ya. Ingat, di rumah itu harus tetap olahraga supaya badannya tetap bugar, tetap sehat, tidak sakit-sakitan, ya. Anak-anak juga harus seperti itu, harus rajin berdoa. Ingat sama Tuhan, doakan papa sama mama supaya tetap sehat, diberikan berkat sama Tuhan sehingga anak-anak bisa makan dan minum, bisa dibelikan baju, seperti itu. Tetap ingat, makan itu tidak perlu makanan yang gimana-gimana gitu, makanan yang sering dimakan oleh orang lain belum tentu sehat. Makan makanan yang sehat itu adalah makan masakan yang dimasak oleh mama, itu lebih sehat loh. Jadi anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, ya, tetap sayang sama orang tua, tetap ingat sama Tuhan, ya. Berdoa supaya corona ini cepat berlalu, jadi kita bisa cepat kembali ke sekolah. Anak-anak udah kangen ke sekolah kan? Baik, papa mama juga anak-anakku sekalian, sebagai penutup renungan hari ini kita mau naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu ku bimbang dalam hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dalam hilang jalanku,
kita tutup renungan hari ini. Sebelum kita berpisah, pesan Mr. Reflin juga miss-miss yang lain, anak-anak tetap sehat, tetap kuat, tetap dengarkan apa yang Papa, Mama kasih tahu. Mari kita bersatu dalam doa. Anak-anak tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Renungan yang boleh kami jadikan sebagai acuan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, melalui firman-Mu ini kami semakin boleh dikuatkan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan semakin boleh mendekatkan diri dalam keadaan apapun. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu boleh menaruh segala keinginan kami di dalam Tuhan. Berkati Bapa anak-anak kami yang saat ini mereka dimanapun berada. Biarlah Engkau yang menyertai mereka. Engkau pulihkan bagi anak-anak kami yang saat ini kondisinya kurang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Papa Mama untuk waktunya. Terima kasih anak-anak. Tetap sehat, jaga kondisinya. Olahraga jangan lupa, makan jangan lupa, tetap hidup sehat. Shalom.